Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tugas presentasi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Sebelum itu, tak lupa saya memperkenalkan diri. Saya Nur Khalid, mahasiswa IAI Al-Qadiri Jember, dan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Fikri Farihin, Magister Pendidikan Islam. Mengenai manajemen mutu pendidikan, pertama kita masuk kepada konsep tentang mutu. Pada konsep tentang mutu itu sendiri. Diawali dengan pengertian mutu. Term mutu jika dilihat dari etimologi atau secara bahasa, ialah menunjukkan pada nilai dari suatu barang atau jasa. Sementara secara terminologi, mutu itu adalah suatu kondisi yang dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan, bahkan melebihi harapan. Maka dengan demikian, mutu itu dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan untuk memperoleh sebuah kepuasan. Kemudian karakteristik dari jasa atau barang yang bermutu itu seperti apa? Dalam hal ini perlu mempelajari tentang karakteristik jasa atau barang yang akan ditawarkan. Maka dari itu, pertama yang perlu ditawarkan adalah bentuk produk atau output dari suatu sistem itu sendiri. Output atau produk tersebut harus jelas sesuai dengan keinginan konsumen. Ada 3 kriteria yang pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu pertama, outcome related. Yang kedua, process related dan image related. Dan image related kriteria. Ketiga kriteria tersebut jika dijabarkan itu meliputi 6 unsur karakteristik jasa yang bermutu, yang mana diantaranya ialah profesionalisme and skill. Yang kedua, attitude and flexibility. Yang ketiga, accessibility and trustworthiness. Yang keempat, attitude and behavior. Dan yang kelima, recovery. Dan keenam, reputation and credibility. Selanjutnya, pembahasan dalam manajemen mutu pendidikan itu mengenai mutu manajemen pendidikan. Mutu manajemen pendidikan itu dapat dilihat dari setiap level prosesnya, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan. Ini menjadi suatu kesatuan utuh yang dilakukan sebaik mungkin secara terus-menerus. Dari awal sudah dimulai dengan benar, menghindari kesalahan, cermat, dan memberikan pelayanan yang memuaskan pada customer. Untuk merealisasikan sistem manajemen yang bermutu, ada pengembangan prinsip manajemen yang terkenal dengan 14 butir, yakni prinsip manajemen Deming, yang disebut prinsip manajemen Deming. Di antaranya adalah: pertama, buatlah tujuan yang mantap untuk memperbaiki produk jasa dengan tujuan menjadi lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis serta memberikan lapangan pekerjaan. Yang kedua, adopsilah filosof baru. Maksudnya adalah bahwa lingkungan selalu berubah dan berimplikasi pada perubahan organisasi dan menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menjadi pelopor pembaharuan. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi massal untuk memperoleh mutu. Dan yang keempat, akhiri kebiasaan bisnis yang berdasarkan harga. Sebaliknya, harus meminimumkan biaya lokal. Kemudian pembahasan dalam manajemen mutu pendidikan ini adalah standar mutu pendidikan. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu adalah panduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif estabilis
dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan standar mutu ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi standar produk dan jasa. Yang kedua, dari sisi standar untuk pelanggan. Dalam standar sekolah yang baik dan yang bermutu, diantaranya adalah pertama, administrasi dan jajarannya serta para gurunya itu merupakan para profesional yang handal. Yang kedua, kurikulumnya luas bagi seluruh siswa. Yang ketiga, punya filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat belajar dengan harapan yang tinggi. Dan yang keempat, iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, peduli, dan terorganisasi dengan baik. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai mutu manajemen pendidikan. Manajemen mutu pendidikan itu merupakan upaya manajemen pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikannya berdasarkan penilaian mutu. Manajemen mutu pendidikan ini fokus pada output dan proses pendidikan yang mengarah pada input pendidikan. Di antara komponennya itu adalah mutu lulusan sebagai hasil pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, mutu sarana dan prasarana. Yang keempat, mutu isi dan proses. Yang kelima, mutu pengelolaan. Yang keenam, mutu pembiayaan. Dan yang ketujuh, mutu penilaian. Kemudian untuk meningkatkan mutu pendidikan itu harus fokus pada 3 hal. Yang pertama, cukupnya sumber-sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya, dan sarana belajar. Nomor 2, mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar secara efektif. Dan yang ketiga, mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan program mutu itu perlu ada beberapa dasar yang kuat. Yang diantaranya saya sebutkan, pertama, komitmen pada perubahan. Yang kedua, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Yang ketiga, punya visi yang jelas tentang masa depan perubahan. Yang keempat, punya rencana yang jelas. Lalu, mencermati pernyataan tersebut, kehadiran tenaga profesional, termasuk tenaga profesional pengelola pendidikan, itu banyak manfaatnya. Di antaranya adalah yang pertama, staf yang termotivasi untuk bekerja secara produktif. Yang kedua, produk kerja dengan kualitas tinggi. Yang ketiga, staf yang lebih terampil dan lebih terbimbing di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yang keempat, berkurangnya pemborosan waktu. Yang kelima, berkurangnya penghapusan pekerjaan yang tidak produktif, yang tidak mungkin diminta bayaran. Yang keenam, kemampuan mendelegasikan karena staf akan lebih terbimbing. Yang ketujuh, meluangkan waktu bagi mitra untuk mengarahkan fokus pada kegiatan-kegiatan dengan nilai tambah tinggi. Yang kedelapan, klien-klien akan memperhatikan pelayanan yang lebih baik, kerja tim lebih besar, dan motivasi lebih besar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen mutu pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.